Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ridwan Purnama dengan NIM C14012318089 dari kelompok 7 Praktikum Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik. Baik, pada video kali ini saya akan mereview tentang materi pertemuan di Praktikum Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik. Jadi langsung saja ke videonya. Pada praktikum minggu ke-9, topik materi yang dibahas yaitu mengenai hipofisasi dan induksi pemijahan. Nah, apa itu hipofisa? Nah, kelenjar hipofisa atau pituitary gland terletak di bagian otak sebelah depan yang dilindungi oleh suatu lekukan tulang pada lantai otak yang disebut sella turcica. Bentuknya ini agak membulat, berwarna putih, ukurannya kecil dengan berat sekitar 2-3 mg. Kelenjar hipofisa merupakan kelenjar yang menghasilkan berbagai hormon, antara lain hormon yang bekerja terhadap kelenjar kelamin jantan maupun kelenjar kelamin betina. Kelenjar hipofisa terletak di sebelah bawah bagian depan otak besar, sehingga jika bagian otak ini diangkat, maka kelenjar ini akan tertinggal. Kelenjar ini menempel pada infundibulum dengan suatu tangkai yang pendek sampai panjang bergantung pada spesies ikan. Nah, kelenjar hipofisa terdiri dari 4 bagian dari urutan depan ke bagian belakang, yaitu pars tubellaris, pars anterior, pars intermedius, dan neurophysis. Nah, pars anterior ini berperan dalam hal reproduksi, karena disinilah dihasilkan hormon gonadotropin. Hipofisasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengembangbiakan jenis ikan bernilai ekonomis tinggi, yang umumnya tidak dapat berkembang biak secara alami dalam lingkungan terbatas. Proses ini dilakukan dengan merangsang gonad ikan menggunakan hormon hipofisis atau hormon sintesis sebagai alternatif guna mendorong pelepasan telur dan sperma, sehingga memungkinkan terjadinya pemijahan secara terkendali dalam sistem penangkaran. Metode ini memiliki peran yang signifikan dalam budidaya perikanan dan pengelolaan stok ikan. Penerapan teknik pemijahan terinduksi telah membuka peluang baru dalam peningkatan produksi ikan secara. Selanjutnya ada induksi pemijahan. Induksi pemijahan dilakukan dengan menyuntikkan hormon pada ikan-ikan yang sulit dipijahkan secara alami. Hormon tersebut dapat berupa hormon sintesis maupun dalam bentuk hipofis. Prosedur yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu dengan menyiapkan ikan mas yang kemudian dibedah pada bagian kepalanya untuk diambil kelenjar hipofisanya. Cara membedahnya yaitu dengan memotong bagian kepalanya dengan badannya sehingga terpisah. Kemudian pada bagian kepalanya itu diiris tipis-tipis untuk membuka bagian otaknya dan kemudian mengambil kelenjar hipofisanya. Nah, kemudian untuk induksi hormonal itu dengan melakukan penyuntikan. Penyuntikan ini dilakukan dengan metode intramuskular di bagian atas bagian tubuh ikan, yaitu mendekati sirip dorsal. Nah, untuk dosisnya sendiri itu menggunakan pengenceran dengan cairan NaCl yang dicampur dengan hormon itu sendiri. Setelah dilakukan proses penyuntikan, kemudian bagian tubuh ikan diurut untuk memastikan agar hormonnya menyerap ke dalam tubuh ikan. Pada praktikum minggu ke-10 ini membahas mengenai seks reversal dan pengecekan kelamin metode asetokarmin. Nah, apa itu seks reversal? Seks reversal merupakan teknik pembalikan jenis kelamin pada saat diferensiasi kelamin, yaitu pada saat otak dan embrio masih berada pada keadaan bipotensial dalam pembentukan kelamin secara fenotip, yaitu morfologis, tingkah laku, dan fungsi. Perubahan kelamin secara buatan akan sempurna jika dilakukan pada saat mulainya proses diferensiasi kelamin dan berlanjut sampai diferensiasi kelamin.
Salah satu teknik seks reversal adalah dengan memberikan hormon steroid pada fase labil. Keberhasilan manipulasi kelamin pada ikan menggunakan hormon dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis dan umur ikan, dosis hormon, lama waktu dan cara pemberian hormon, serta lingkungan tempat pemberian hormon dilakukan. Keberhasilan pemberian hormon juga sangat tergantung pada interval waktu perkembangan gonad, yaitu pada saat gonad dalam keadaan labil sehingga mudah dipengaruhi oleh hormon. Hormon steroid yang dihasilkan oleh jaringan steroidogenik pada gonad terdiri atas hormon androgen untuk maskulinisasi, estrogen untuk feminisasi, dan progestin yang berhubungan dengan proses. Salah satu jenis hormon steroid sintetik yang banyak digunakan untuk proses seks reversal pada ikan, khususnya ikan nila, adalah hormon 17-alfa metiltestosteron. Hormon 17-alfa metiltestosteron merupakan hormon androgen yang bersifat labil dan mudah dalam penanganan. Pemberiannya dapat dilakukan secara oral, perendaman embrio maupun larva, maupun implantasi dan injeksi. Selanjutnya yaitu pengecekan kelamin metode asetokarmin. Salah satu teknik dalam pemeriksaan gonad ikan yaitu dengan pewarnaan gonad menggunakan larutan asetokarmin. Asetokarmin adalah larutan pewarna yang digunakan untuk mewarnai gonad untuk pemeriksaan dengan mikroskop. Pengamatan terhadap preparat gonad ikan dilakukan menggunakan mikroskop sehingga diketahui sel bakal sperma yang hanya tampak berupa titik-titik kecil, sedangkan sel bakal telur tampak berbentuk bulatan besar dan bagian inti berada di tengah dengan warna lebih pucat dikelilingi sitoplasma yang berwarna. Prosedur yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu dengan menggunakan teknik seks reversal dengan metode oral, yaitu dengan mencampurkan hormon ke dalam pakan. Hormon yang dicampurkan ke dalam pakan dilakukan dengan cara menyemprotkan hormon ke dalam pakan yang kemudian pakan yang telah disemprot oleh hormon ini dikeringkan, barulah kemudian dapat diberikan kepada ikan. Selanjutnya ada pengecekan gonad menggunakan metode asetokarmin. Yang pertama itu ikan yang digunakan. Ikan yang digunakan merupakan larva ikan nila yang kemudian dibedah, kemudian diambil gonadnya. Gonad yang diambil ini kemudian dicincang sampai halus dan diletakkan di atas kaca. Setelah diletakkan di kaca preparat, gonad yang ada di kaca preparat ini diberi larutan asetokarmin dengan dosis beberapa tetes yang kemudian diamati di atas. Pada praktikum minggu ke-12, materi yang dibahas yaitu mengenai preservasi dan pengecekan kualitas sperma. Penyimpanan atau preservasi sperma bertujuan untuk mempermudah proses pemurnian dan persilangan antar ras ikan, serta mempercepat program introduksi dan domestikasi ikan liar yang dianggap potensial untuk dibudidayakan. Selain itu, tujuan lainnya mencakup pengendalian ketersediaan induk jantan, memungkinkan terjadinya pembuahan meskipun kematangan gonad antara induk jantan dan betina tidak selalu bersamaan, menyediakan cadangan genetik, mendukung program pemulihan ikan, mempermudah distribusi dan pengangkutan sperma dalam jumlah besar ke berbagai wilayah, serta memungkinkan produksi. Penyimpanan semen dapat menyebabkan kematian spermatozoa akibat kerusakan membran plasmanya yang disebabkan oleh proses peroksidasi lemak. Peroksidasi ini merupakan reaksi kompleks yang melibatkan asam lemak tak jenuh seperti fosfolipid pada membran sel dengan radikal bebas. Antioksidan berperan penting dalam menekan aktivitas radikal bebas, sehingga dapat mencegah kerusakan pada spermatozoa dan menjaga kualitasnya. Antioksidan yang diperoleh dari luar juga berkontribusi dalam mempertahankan mutu spermatozoa. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas spermatozoa adalah bahan pengencer. Komposisi dalam bahan pengencer harus mampu menunjang kebutuhan dan fungsi fisiologis spermatozoa agar kualitasnya tetap terjaga selama masa penyimpanan. Selain itu, bahan pengencer idealnya tidak bersifat toksik
dan mampu memberikan perlindungan terhadap stres. Media pengencer terdiri dari komponen organik dan anorganik yang berfungsi untuk menambah volume semen, memperpanjang masa simpan spermatozoa, mengurangi kepadatan antar sperma, serta mencegah terjadinya aktivasi sperma secara dini. Media pengencer juga berperan dalam menurunkan aktivitas spermatozoa serta membantu mempertahankan motilitas dan daya hidupnya selama masa penyimpanan. Media pengencer harus memenuhi beberapa kriteria, seperti mengandung nutrisi yang dibutuhkan spermatozoa selama masa penyimpanan, tidak bersifat toksik, memiliki kemampuan sebagai larutan penyangga atau buffer, mendukung gerakan progresif spermatozoa, serta mampu melindungi dari stres. Prosedur yang dilakukan pada praktikum kali ini terdapat beberapa langkah, yaitu ada pengecekan motilitas sperma, viabilitas sperma, dan spermatokrit. Pada pengecekan motilitas sperma, sperma diambil dan diteteskan pada kaca preparat, kemudian ditutup dengan cover glass, dan kemudian diamati dengan mikroskop perbesaran 400 kali. Penilaian motilitas spermatozoa dilakukan dengan membandingkan spermatozoa yang bergerak maju dengan spermatozoa yang bergerak mundur dan hanya diam. Motilitas sperma juga dipresentasikan dengan mengklasifikasikan pada kisaran nilai 1 sampai dengan 5. Selanjutnya ada pengecekan viabilitas sperma. Viabilitas sperma dievaluasi dengan menggunakan pewarnaan diferensial eosin negrosin. Pewarnaan dilakukan dengan membedakan spermatozoa yang hidup dan mati. Spermatozoa yang hidup ditandai dengan tidak menyerap warna merah, tampak bening atau putih, sedangkan spermatozoa yang mati ditunjukkan dengan penyerapan warna merah ungu dari eosin negrosin. Pengamatan dilakukan dengan mikroskop perbesaran 400 kali. Dan kemudian dilakukan pengamatan dengan mengamati 10 lapang pandang yang berbeda. Selanjutnya ada pengamatan spermatokrit. Nah, cairan sperma ini dimasukkan ke dalam hingga mencapai 3/4 bagian, kemudian sentrifugasi. Kemudian disentrifugasi